dikabulkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam hari ini kita bisa memperingati Maulid kelahiran Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang besarnya melebihi lahirnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat itu banyak sekali. Kita punya istri nikmat, punya anak nikmat, punya orang tua nikmat. Tapi itu semuanya tidak apa-apanya kalau dibanding dengan nikmat lahirnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang memperingati kelahiran sendiri atau ulang tahun, itu tidak ada yang ingkar. Tapi kenapa ketika ada orang memperingati Maulid Nabi ada yang ingkar? Mulia siapa kelahiran kita dengan kelahiran beliau? Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kalau kita kelahiran kita saja boleh diperingati, apalagi kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Orang yang nurnya menjadi master dari seluruh para nabi, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan kul fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah Ta'ala hendaknya orang-orang iman itu bangga, senang, merasa senang mendapat rahmatnya Allah SWT. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk senang ketika mendapat rahmatnya Allah Ta'ala. Kita dapat nikmat senang, punya anak itu senang. Bagaimana kita tidak senang dengan kelahiran Baginda Muhammad SAW? Nabi kita itu adalah nabinya para nabi, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Awwalin, pimpinannya orang-orang awal. Kok bisa? Orang lahirnya belakangan, ya? Lahirnya belakangan, tapi beliau menjadi sayyidnya atau pimpinannya orang-orang yang terdahulu dan sudah meninggal. Nabi Adam alaihissalam sebelum Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira sudah 6.000 tahun. Karena prediksi perhitungan, ya, perhitungan tahun begitulah menurut orang ahli sejarah. Jadi sebelum Nabi, sebelum Masehi, sampai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, kurang lebih usianya dunia ini 5.000 tahun. Dari beliau kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa kepada Nabi kita kurang lebih 1.000 tahun, kurang lebih 600 tahun lebih. Dari Nabi kita sampai sekarang sudah 1.400. Ya, ada yang mengira usia dunia ini kurang lebih hanya 7.000 tahun. Jadi kita ini sudah kelewat. Kalau menurut perhitungan 7.000 tahun, berarti kita ini sudah kelewat. Tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi lahir di tahun dunia, usia dunia ini kurang lebih berapa? Kurang lebih 6.000 tahun. Tapi beliau menjadi sayyidnya, menjadi pimpinannya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Nabi Bani Israel, yang paling terakhir siapa? Nabi Isa. Beliau itu bersamaan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa ini menjadi nabi bersamaan dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, sampai sekarang Nabi Isa ini belum mau diangkat ke langit. Dan beliau sekarang masih singgah di langit kedua.
Langit pertama, di atasnya langit kedua, itu ada Nabi Isa. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti akan turun beliau di akhir zaman setelah Imam Mahdi, Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun di zaman akhir, tapi bukan sebagai nabi, sebagai apa? Beliau sebagai umatnya baginda Muhammad SAW. Beliau membawa syariatnya kita, syariat Nabi kita. Maka Nabi kita ini Sayyidul Awwal dan Sayyidul Akhir, dan menjadi pimpinannya orang akhir sampai hari kiamat. Masya Allah, kita ini bangga punya Nabi yang gelarnya itu Sayyidul Awwal, Sayyidul Akhir. Nabinya para nabi, nabinya seluruh manusia sampai akhir zaman. Bahkan Sayyidul Fatulain, nabi ini menjadi nabinya manusia dan jin. Bahkan ada yang mengatakan nabi ini menjadi nabinya malaikat juga. Dalam satu riwayat, nabi kita ini nabinya malaikat. Jadi malaikat ini termasuk umatnya nabi. Bahkan ada yang mengatakan yang lebih daripada itu, nabi menjadi nabinya langit dan bumi. Jadi bumi, langit, bulan, bintang, matahari itu termasuk umatnya Nabi. Dan taat diperintah oleh Nabi. Suatu ketika dulu di zaman Nabi, bulan pernah diperintah untuk turun dan turun. Dipegang oleh Nabi. Bulan pernah masuk ke dalam bajunya Nabi. Dengan cara kesannya Allah Ta'ala. Bulannya terus berdua jadi cilik, itu mana mungkin ya hebatnya Rasulullah. Bulan yang besar turun menjadi kecil, bisa masuk dalam bajunya Nabi dan keluar, dan bulan itu mengucapkan fasihnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Naik lagi jadi bulan lagi. Jadi taat. Langit juga manut dengan Nabi. Itu mulianya Nabi kita. Maka kita ini walaupun kita ini lahirnya akhir, orangnya kecil-kecil di Indonesia, pesek-pesek, tapi kita ini umatnya Nabi yang sangat mulia. Sampai Nabi Musa saja pengen menjadi umatnya Nabi kita. Para Nabi pengen jadi umatnya Nabi kita. Kita tidak pengen menjadi umatnya Nabi kita. Suatu kemuliaan yang luar biasa. Dan Nabi juga mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umat ini kedudukannya seperti nabi-nabi Bani Israil. Nabi Musa misalnya mendengar Nabi mengatakan seperti kurang terima, entah di alam arwah atau bagaimana. Di alam arwah, ceritanya di alam arwah. Jadi Nabi Musa ini mendengar Nabi mengatakan ulama umat akhir zaman seperti anbiyanya Bani Israil, gak terima. Maka Nabi Musa ini minta kepada Nabi kita, coba mana tunjukkan salah satu umat kamu, saya pengen ngetes. Maka dipanggil siapa? Imam Ghazali. Umatnya, ya, termasuk di umatnya Nabi kita. Ulama dipanggil oleh Nabi Musa. Ya, Mas Bakar, siapa nama kamu? Dijawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, kamu ini kelewatan. Ditanya namamu malah disebutkan sampai mbahnya. Saya tanya namamu, tapi jawabnya sampai saya nggak tanya nama bapak kamu dan mbahmu, nggak tanya. Tapi dijawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya Muhammad, bapak saya namanya Muhammad, mbah saya namanya Muhammad Al-Ghazali. Saya nggak tanya mbahmu, kata Nabi Musa. Jawabnya Imam Ghazali, ini jenengan juga kelewatan, pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang di tangan kanan kamu itu apa Musa? Jawabnya jenengan bagaimana? Dia asoi atawakka'u alaihi wa ahushu bila ala gunati wal yafiha ma'aitu. Ini ayat. Ini tongkat saya untuk angon, kambing, dan untuk mukul daun-daunan, dan masih punya faedah yang banyak lagi. Nah itu yang mulai siapa itu? Yang mulai jenengan sendiri. Hanya Nabi Musa terus kalah. Misalnya kalah itu terus mengakui hebatnya nama Imam Ghazali. Salah satu imam, belum ulama-ulama yang lain. Jadi benar itu bahwa
tapi tetap kedudukannya Nabi tetap lebih mulia daripada ulama. Ini artinya ulama ini perannya seperti nabi-nabi Bani Israil dahulu. Karena ulama ini nabinya tidak ada, tapi dakwahnya seperti nabi. Maka kita ini syukur jadi umatnya baginda Muhammad SAW. Tadi sebelum itu sudah dibacakan tentang sirahnya Nabi kita secara ringkas dari lahirnya, dari anunya. Kalau sama pengen detail, ini dalam kitab Al-Barzanji mungkin kita sering baca ngerti maknanya. Kita sering baca tapi ya Allah itu apa hati pemarem. Makanya ini saya bawa di referensinya aja. Ada apa namanya? Ada Al-Barzanji, ada Maulid Rifa'nya di sini ada. Al-Barzanji ngarang sirah nabinya ada dua, ada yang natar, ada yang nazar. Ada yang apa namanya Barzanji bentuk natar. Natar ini susunan kata bebas. Ada yang nazar. Nazar ini berarti bentuk syair, syair bahasa Arabnya syair. Kalau bisa bilang syair. Kalau orang Arab syair itu penyair, jangkanya. Ada bentuk syairnya, ada bentuk apa? Natar. Nah ini ditulis. Di sini diceritakan beliau ini Imam pengarang Al-Barzanji siapa namanya? Ja'far Al-Barzanji. Barzanji itu nama tempat. Kalau namanya pengarang beliau adalah Imam Ja'far Al-Barzanji. Beliau ahli hadis. Jadi ahli hadis. Jadi beliau itu nulis kitab ini riwayat sirahnya Nabi. Ini beliau dasarnya dengan ilmu hadis. Maka objektif. Biasanya ada satu ulama ini nulis biografi sirahnya Nabi, ini hanya diambil qaul yang utama, tapi dalam Barzanji ini pendapat yang lemah pun ditampilkan. Makanya kita bisa jadi referensi yang tepat. Yang tadi disampaikan sirahnya itu ya hanya sekilas. Kalau pengen detail sama baca di sini, itu bisa. Saya bacakan sekilas saja.